Langsung saja kita sudah kedatangan di sini Bapak Muhammad Awaludin. Assalamualaikum Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Awal? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. 17-an sudah ikut lomba apa aja nih Pak? Wah, kalau 17-an sih keliling ikut-ikut nih. Keliling terus ya? Keliling di Samarinda khususnya, di Samarinda Utara, Seberang, Samarinda mana yang daerah-daerah Juanda. Iya. Pokoknya keliling nih. Keliling Untuk terus pokoknya. keliling terus. Full 1 bulan ya? Full 1 bulan nih. Termasuk hari ini. Termasuk hari ini. Termasuk hari ini ya, benar-benar. Tapi Pak kalau misalnya kita pengen tahu Pak, momen 17 Agustus ini kan pasti semua orang euforia ya. Ya, ya. Bersukaria Ya, gitu. ya. Kemerdekaan tanah air gitu kan semua merayakan. Kalau perayaannya kan macam-macam. Pak Awal sendiri biasanya andalan lomba apa nih Pak? Ya, kalau yang paling ini sih, kalau saya lebih ini, di lain sisi mencari bakat itu lomba karaoke. Lomba karaoke kita cari bakat-bakat putra terbaik Samarinda. Oke. Dan kebetulan saya pengurus dari PAMI. Oh, oke. PAMI Adalah? Persatuan Musik Melayu Indonesia. Oke. Dinaungi langsung oleh Bapak Haji Romai Rama. Makanya kita cari bakat di Samarinda. Fakta yang saya baru tahu ini di Iya, awal perjumpaan kita Pak. Berarti kalau misalnya apa ya, kebetulan saya juga kemarin di beberapa event juga berhubungan langsung dengan teman-teman penyanyi atau artis Melayu Oke. juga gitu, dan sekarang sudah luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah dari 10 kabupaten kota kita sudah bentuk DPC semua nih. Iya, iya, iya. 10 kabupaten kota. Dan dari segi kualitas teman-teman juga sudah berbeda sekali ya Pak ya, peningkatannya udah mengagumkan sekali kalau. Oh iya, termasuk kita kan kemarin sempat lahirkan artis-artis yang ikut kontes di Indosiar. Betul. Itu kan dari PAMI. Betul, Dari betul, PAMI, itu ya. pasti support dari PAMI juga Siap. gitu. Nah, itu Pak, kalau itu kan salah satu fakta yang betul-betul langsung saya baru tahu di sini di menit awal kita bareng gitu loh Pak. Jadi lumayan surprise juga karena yang dikirim sama tim saya kemarin nggak ada tuh Pak PAMI-nya. data Pak Awal nggak ada PAMI di Iya, situ. iya. Ternyata ini data baru mungkin yang kemarin ke skip sama tim saya. Ya. Tapi di luar itu Pak, kalau misalnya kita pengen tahu Pak Awal, Pak Awal itu sebetulnya bisa berada di Samarinda itu sebetulnya sejak kapan Pak ada di Samarinda Pak? Jadi kalau berbicara ke belakang lagi, itu prosesnya panjang. Di tahun 2002 saya itu mencoba mengais rezeki merantau. Jadi saya ini orang Kalimantan tapi kebetulan dari Sulawesi. Oke. Jadi pulang kampung ceritanya gitu. Ya, dalam artian saya mengklaim diri saya orang Kalimantan, orang Samarinda karena berdomisili di Samarinda. Ya. Karena kebetulan saya dari Sulawesi merantau ke Samarinda. Oke. Berarti seperti ini ya ibaratnya kalau jiwa-jiwa saudara-saudara atau teman-teman kita yang dari Sulawesi itu kan Ya. juga jiwa perantau Jadi luar perantau biasa ya. semua. Jadi pertama 2002 menginjakkan kaki itu di Kutai Timur. Sangatta, Kutai Timur, mencoba mencari pekerjaan, berjalan waktu, bergaul. Pertama-tama karena kebingungan saya ke pasar. Ke pasar seberang di Sangatta itu. Pasar seberang 2002 ya mencari pekerjaan. Akhirnya ada teman yang ngajakin untuk jualan ikan. Awal kali mencari rezeki, mengais rezeki di jualan ikan di Sangatta. Jadi setelah salat subuh berangkat untuk ke istilahnya kalau tengkulaknya lah. Iya. Tengkulaknya kita pergi ambil ikan di situ. Oke. Sebelum ini kita booking meja dulu. Jadi meja di pasar itu kan disewakan tuh. Betul. Jadi ada masing-masing pemilik disewakan 1x1. Lapak ya kalau Lapak bilang. lah ya, Iya, semacam iya. lapak. 1x1 kita sewa. Habis itu kita nungguin tengkulak yang dari Samarinda bawa ikan. Nah, di situ udah transaksi. Saya ambil 1 box ya, 2 box ya. Ya tergantung. Ya suka dukanya
Sukanya itu yang jelas untuk di rumah kita sudah nggak beli ikan. Iya betul. Ikan pasti ada, aman. Tapi lebih banyak dukanya karena ikan ini nggak bisa tinggal lama. Betul, harus segera dihabiskan. Karena setelah kita putusin, saya ambil satu box, Ya. itu bukan barang kembali, bukan return. Betul. Ya mau nggak mau, Harus dihabiskan. ya prinsip dagangnya saya daripada terbalik mending miring aja. Jadi ya udah, kalau udah jam 9, jam 10 kayaknya pembeli nih sepi. Ya udah, hajar modal aja dulu. Oh. Modal pun nggak laku, dibawanya modal. Prinsip dagang daripada terbalik mending miring aja. Iya, betul. Kalau miring kan bisa dikembalikan. Ya. Iya. Jadi setelah jualan ikan, saya ke terminal. Kalau orang di Kalimantan bilangnya taksi. Iya. Angkot. Betul. Habis itu nungguin ada teman-teman, aku jadi sopir serep dong. Ya. Jadi setengah hari biasanya kita yang bawa sampai jam 5 sore. Bagi-bagi ya. Bagi ya. Jadi kita target setoran. Jadi kasih upah mungkin 15.000 pada tahun itu 15.000 20.000 lah. Ingat nggak Pak tahunnya berapa Pak? 2002-an lah. 2002-an Ya. ya. Itu masih lumayan sih ya. Aduh, masih lumayan banget itu. Masih bisa hidup ya. Rokok Sampurna kalau nggak salah berapa masih 12.000 lah. Itu dia. Ya, 10.000-an. Berarti kalau saya lihat di subuh Habis sholat ikan. subuh udah langsung ke pasar. Setelah itu Setelah jam 10-an baru ke terminal. baru pulang mandi ke terminal nongkrong. Ya kan nggak mesti setiap hari kita dapat Betul. teman-teman yang mau nyuruh kita untuk nyeret. Ya. Kadang ada. Tapi alhamdulillah dengan pergaulan ya setiap hari dapat lah. Iya. Itu berarti awal datang itu masih bujang Pak? Oh, udah menikah, tapi istri masih di Sulawesi. Belum ikut ya? Belum berani ikut itu hari. Terlalu beresiko. Ya. Iya. Oke. Ya, akhirnya udah berjalan 2002 sampai 2003 akhir. Kebetulan saya pas bawa angkot itu, Ya. ada salah satu supervisor kontraktornya PT KPC, Kaltim Primakol. Saya muat, saya bawa. Oke. Kebetulan perumahan itu dari terminal kan agak jauh tuh. Ya. Dia dari pasar bawa belanjaan banyak. Oke. Saya inisiatif, Pak, saya antar ke rumah aja. Bukan trayek katanya. Ya. Bukan trayeknya ke sana. Nggak apa-apa saya bilang. Ya udah, saya antar lah beliau. Namanya Kusnadi, kalau nggak salah nggak lupa Kusnadi. Sudah lama sekali soalnya. Udah 2004-an itu. Ya. Saya antar sampai ke mana, ke rumahnya beliau. Ya udah, nothing tulus, namanya kita benar-benar Nganter pure, aja. nggak ada kepentingan. Dan saya nggak tahu ini bahwa Pak Kusnya ini seorang supervisor di salah satu kontraktor KPC. Orang penting. Saya nggak ngerti. Iya. Udah nothing tulus antar. Tiba-tiba saya sudah turunkan, mau bayar lebih. Saya bilang nggak usah Pak, karena memang segini aja nih, ini saya bantu aja untuk ngantar ke depan rumah. Ya. Akhirnya saya mau pulang dipanggil, Mas, ini kartu nama saya. Besok-besok kau butuh kerjaan, telepon dong. Wah, yang namanya kita perantau butuh kerjaan, jelas. Ini yang ditunggu gitu ya. Nggak sengaja langsung, ya Allah, apakah ini jawaban keikhlasan yang selama ini saya lakukan gitu loh. Iya. Ya udah pulang. 3 hari kemudian, hari Minggu. Ingat lagi hari Jamasi ya. Ingat, Momen karena berharga soalnya Pak ya. Hari Minggu, hari Seninnya saya langsung buat lamaran. Buat lamaran, saya datangin di kantornya di RUT 9 itu hari. Datangin, mau ketemu Pak Kus. Oh ya, ada dalam. Dari mana? Dari sopir taksi saya bilang. Karena belum kenalan. Iya. Bilang aja dari sopir taksi. Ya udah, diterima. Skillmu apa? Saya bilang saya cuma punya kemampuan bisa bawa mobil. Bisa bawa dump truck. Saya bilang itu hari belum. Bisa bawa dump truck. Nggak bisa. Akhirnya, saya punya satu lowongan mobil kecil. Baru-baru keluarnya itu hari mobil Kijang kapsul itu. Oke. Sebelum Innova Kijang kapsul itu. Betul. Itu baru-baru keluarnya itu. Akhirnya saya tes dan proses tesnya itu, namanya perusahaan ini panjang. Betul. Sampai 2 minggu proses tesnya itu. Cuman untuk jadi driver. Driver aja. Iya. Jadi prosesnya itu Apa gitu? interview. Terus ada namanya proses Kesehatan? belum ya, interview dulu. Habis interview kita
kalau bahasa ininya mereka sih MOD. MOD itu saya lupa apa kepanjangan, semacam pengenalan safety. Oh iya iya iya. Karena iya. KPC kan number one safety untuk dia utamakan ke karyawannya. Betul. Habis itu ada namanya induction. Induction itu pengenalan tentang tambang, rule tambang, terus apa namanya pit-pit yang nggak boleh dimasuki. Itu berjalan wilayah, ya? Berjalan 1 mingguan tuh. Nah, setelah ada ini hasilnya kita bisa tes praktek. Nah, tesnya itu kalah tes kita sama polisi ambil tes SIM itu. Wah, luar biasa. Ini lebih rumit lagi. Iya, lebih rumit. Habis itu baru ada rekomendasi medical check up. Oh, oke. Itu berarti kalau sudah sampai medical sudah sebentar lagi masuk. Insya Allah sebentar lagi masuk, tinggal tunggu ID card, tinggal tunggu kerjanya. Tunggu jobnya di mana ditempatkan. Betul. Oke, berarti singkat cerita juga perjalanan Pak Awal juga mulai titik nol ya bisa dibilang ya. Benar-benar nol Mas. Nol. Dapat rezeki karena satu situasi atau keadaan yang nggak sengaja itu tadi. Itu pun saya nggak pernah berharap karena memang bekerja selalu nothing tulus, ya udah bismillah aja. Iya. Akhirnya bisa bekerja di perusahaan tersebut berapa lama, Pak? Saya kerja kalau saya nggak salah itu 1 tahun 2 bulan saya dipromosi. Wih, langsung 1 tahun 2 bulan saya dipromosi masuk ke mining. Ini tempat kerja saya kan di luar pit access ini, di luar mining nih. Betul. Jadi layani pengawas-pengawas lah, kalau bahasa umumnya pengawas-pengawas, layanin, ngantar beli makan, ngantar ke rumahnya kalau emergency. Ya itu layani di kantor lah. Di luar area tambang. Di luar area tambang. Itu masih di jalan aspal. Ya, masih di jalan-jalan non pit access lah. Betul. Nah, setelah 1 tahun 2 bulan saya dipromosi naik di pit. Oh, masuk pit. Masuk pit itu saya pertama di training kalau nggak salah mobil dump truck 10 roda itu. Oh, masih di bidang yang sama ya? Enggak, udah juga. Bawa di kendaraan juga. Nah, udah berproses akhirnya sampai saya bisa naik ke operator. Oh, meningkat lagi. Meningkat operator, dan itu berjalan sampai 2009 itu ada 4 perusahaan saya tempati. Oh, berpindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi prinsip saya sih gini. Satu perusahaan saya punya pengalaman tersendiri. Ya. Saya punya ilmu yang saya bisa dapat tersendiri di situ. Akhirnya saya putuskan ini udah cukup ya. Menurut saya. Saya cari pengalaman lagi. Sempat saya bekerja di perusahaan peledakan Dyno Nobel itu hari. Jadi blasting ya. Blasting. Dyno Nobel saya sempat kerja 2 tahun. Kenapa saya bermotivasi di situ? Pada saat saya bawa unit di tambang, rekan-rekan yang kerja di Dyno Nobel ini luar biasa Pak di situ. Luar biasa sekali. Lihat langsung ya. Lihat langsung pekerjaannya, terus memang dia punya target, karena kalau izin peledakan dikeluarkan jam 12 itu nggak boleh lebih daripada nggak boleh lewat. Harus door jam 12. Apapun yang terjadi. Itu saya lihat tantangan di situ. Aku mau masuk. Iya. Banyak sih teman-teman, kok kayak gini katanya, kan sudah enak di atas unit. Iya. Karena kan kerja di blasting kan kita di bawah tuh. Dia habis drilling, prosesnya itu isi bahan peledak. Betul. Terus kita stemming itu nimbun kembali lubang itu pakai manual, pakai cangkul. Betul. Kalau di kendaraan kan ada AC. Udah enak kok kita liatin orang. Betul. Nah, cuman itu ngincek gas aja. Ya. Cuman memang ada tersendiri yang saya mau pelajari di satu pekerjaan. Iya. Berarti kalau yang saya lihat dari cerita singkat Pak Awal tadi, Pak Awal ini selalu ingin mencoba hal baru. Gitu ya, ingin cari pengalaman baru, ingin banyak belajar gitu ya dari satu titik ke titik yang lain. Makanya umur waktu itu pun masih semangatnya untuk bekerja pada saat itu. Dimanfaatkan sebagai untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Benar. Luar biasa. Oke. Nah, itu sudah sedikit cerita awal seorang Pak Awaludin yang tadi sudah sama-sama kita curi atau kita dapat di Sangatta gitu. Dari jual ikan, kemudian ke terminal jadi supir serep. Angkot gitu kan. Kemudian sampai beralih ke sebuah perusahaan yang nasional ya, perusahaan besar gitu kan, ya kita udah sama-sama tahu gitu. Nah,
nanti kita akan lihat lagi perjalanan Pak Awal di fase menengah. Ya. Ya, kalau ini kan fase awal, fase menengah. Nah, nanti kita akan lihat lagi nih. Ada cerita menarik apa lagi pendengar KP? Kita break dulu ya Pak Awal ya. Oke. Kita kasih kesempatan Pak Awal untuk minum dulu. Nanti kita akan kembali selepas jeda yang berikut ini. Ya.